يمكن قبل ذلك سننقل هذه المحفوظات لأول الأساتذة واسمعوا واعدوا. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تحذير وليس واجب بلا اختيار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة Dan di antara kaidah-kaidah syariat adalah memudahkan. Memudahkan di sini maksudnya apa? Ada di kalimat selanjutnya. Fi kulli amrin, di setiap perkara. Perkara di sini balik lagi ke syariat. Jadi syariat itu selalu memudahkan, ya. Perkara syariat dalam agama itu akan dipermudah jika terdapat kesulitan. Nah, baru taksir. Contohnya, kita nih misalkan di Sumber, ya. Nah, insya Allah mungkin di antara kalian ada yang ingin bersafar menemui keluarganya dan bersilaturahmi. Pasti dong, pasti di perjalanan kita ingin sholat. Nah, gimana dong? Jadi ada yang namanya jamak dan qasar. Ya. Apa itu jamak? Kalau kita lihat ya, dari segi bahasa kan jamak itu ya menggabungkan. Jadi jamak itu menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu. Ya. Dan menggabungkan waktunya itu nggak salah-salah. Misalkan subuh ke zuhur itu nggak bisa. Itu udah ditentuin. Jadi pas zuhur itu pasangannya asar, maghrib itu pasangannya isya, nggak bisa diubah lagi. Jadi jamak itu dibagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jadi jamak takdim itu atau jamak takdim itu yang ada di awal. Misalkan kita di perjalanan sholat zuhur, sekalian kita sholat asar. Nah, kita mengerjakan sholat asarnya di waktu sholat zuhur itu di jamak. Itu disebut jamak takdim. Nah, kalau misalkan kita sholat asar terus kita mau menjamak zuhurnya nih. Nah, kita sholat zuhur di waktu asar bersamaan di jamak.
Jadi itu disebut dengan jamak takhir. Begitu ya ikhwah. Mungkin akan dilanjutkan syarah ini oleh saudara kita yaitu Ibrahim Faqat. Wah, ya. Nah, selanjutnya walaysa wajibun bila tidak, dan tidak wajib sesuatu apabila tidak mampu. Tidak mampu di sini apabila benar-benar sudah tidak bisa kita lakukan lagi, atau sudah benar-benar tidak sudah mendesak gitu. Seperti misalnya seorang muslim, apalagi seorang lelaki kan wajib sholat di masjid. Tetapi apabila lagi sakit dan tidak mampu berjalan masjid, atau sedang hujan deras, maka itu dibolehkan, tidak wajib jadinya sholat di masjid, dan dibolehkan sholat di rumah. Dan contohnya lagi yaitu ketika kita sedang sakit, ketika kita ingin melaksanakan sholat tetapi kita tidak bisa berdiri, maka kita dibolehkan untuk sholat dengan keadaan duduk. Dan kalau tidak bisa duduk, kita juga dibolehkan untuk berbaring. Ini juga kalau misalnya kita tidak bisa berbaring juga, maka kita dibolehkan juga untuk memakai istirahat mata. Wala muharraman ma'tirari. Begitu juga tidak haram sesuatu jika mendesak. Maksud haram ini adalah tidak haram ini maksudnya perkara syariat yang diharamkan. Misalnya seperti kita makan daging babi, atau minum khamar, atau enggak minum air daging sendiri. Itu dibolehkan jika itu benar-benar mendesak. Jika kita sudah tidak bisa melakukan makanan lagi atau minuman lagi. Dan semua ini sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 78 yang bunyinya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Dia yaitu Allah tidak menjadikan kesulitan dalam menjalankan agama ini. Makanya semua yang ada di agama ini sebenarnya sudah dipermudah, tinggal kitanya saja yang ingin melaksanakannya atau tidak. Tetapi yang perlu dijadiin yang perlu dijadikan karena kurung sini yang tidak haramnya itu tidak semuanya kita laksanakan. Misalnya kita hanya perlu melaksanakan itu di dalam keadaan yang benar-benar darurat, dan dalam keadaan yang tertentu saja. Keadaan itu bisa dilanjutkan oleh Pak Isbudin. Mantap. Wa kullu mahdurin ma'qul. Setiap yang dilarang itu tergantung kedaruratan. Dilarang, ini pasti sudah dilarang. Dan nggak boleh oleh syariat. Nah, kenapa? Kok jadi tiba-tiba boleh? Ini karena apa? Ini karena tergantung keadaannya ataupun kedaruratannya. Misalkan nih, antum nanya ke Gunung Everest tuh. Ya, sama teman-teman antum. Tiba-tiba antum nyasar sendiri itu kan. Nah, antum cuma lihat putih-putih salju, ikutan sendirian, kedinginan. Nah, antum cuma lihat apa? Babi Everest. Nah. Gimana dong? Terus gimana dong? Kita mau makan apa? Cuma ada satu jenis hewan itu aja. Itu sudah diharamkan oleh agama kita. Gimana? Nah, itu boleh. Tapi tergantung kedaruratannya. Dan juga nggak salah-salah. Karena di kalimat selanjutnya dia baca gimana? Tahta jurut darurah, dengan kadar yang dibutuhkan kedaruratannya. Jadi ente misalkan lagi nangkep babi Everest, antum masak, antum goreng, itu makan. Tapi secukupnya, jangan sambil dinikmatin. Wah, pas-pasan nih, mumpung lagi boleh makan babi, nikmatin kali ya, santap. Ya. Itu nggak boleh. Bisa aja hukumnya menjadi haram. Karena sebenarnya kita itu memakan apa yang diharamkan itu hanya untuk mencukupkan diri, mengembalikan stamina kita agar bisa balik, atau kan ya namanya juga orang tersesat ya, pengen balik ya. Atau juga kalau misalkan antum kehausan di tengah laut, padahal air
Tapi ente nggak ada tuh namanya air jernih yang bisa diminum, air segar, nggak ada. Cuma ada air kencing antum sendiri. Itu mau gimana? Mau gak mau antum harus meminumnya. Tapi dengan kadar yang dibutuhkan. Antum minum air kencing cuma pengen ngilangin dehidrasinya doang. Tok, jangan dinikmatin. Orang mana sih yang mau nikmatin air kencingnya sendiri? Oke? Karena semua yang telah dilatih itu diperbolehkan, tapi dengan kadar yang dibutuhkan. Oke? Paham? Mungkin dari semua yang kita jelaskan, intinya agama Islam telah memudahkan kita. Seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 8 yang telah dibacakan oleh Rasul Ibrahim. Jadi kita jangan mempersulit diri ya dengan berurusan dengan hal agama, tapi juga jangan bermudah-mudah dalam beragama. Mungkin itu saja yang bisa saya dan Rasul Ibrahim sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.